Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansah, kelas 12 TKR 1, akan mempresentasikan materi uji kom tentang tune-up konvensional sesuai SOP. Nah, apa yang dimaksud dengan tune-up? Di sini saya akan jelaskan. Tune-up adalah sebuah kegiatan untuk memeriksa dan merawat mesin mobil. Tune-up juga berfungsi untuk mengembalikan performa mesin. Tune-up memiliki beberapa langkah, yaitu 1. Memeriksa baterai atau aki yang bertujuan untuk memeriksa apakah baterai masih bagus atau tidak. Jika air aki kurang, maka tambahkan air aki khusus, dan jika aki lemah, maka cepat di charger atau diganti dengan yang baru. Yang kedua, mengganti oli mesin. Penggantian oli mesin seharusnya 6 bulan sekali dengan jarak tempuh 10.000 km. Penggantian oli mesin bisa sampai 3,5 liter, bahkan bisa lebih. Oli mesin SAE-nya 10W sampai 40. Dan yang ketiga, penggantian busi. Pengecekan setiap 10.000 km sampai 20.000 km. Penggantian biasanya 20.000 km sampai 40.000 km busi mobil harus sudah diganti. Nah, dan busi juga memiliki celah, yaitu 0,80 mm sampai 0,90 mm atau maksimalnya 1 mm. Yang keempat, saringan udara. Membersihkan saringan udara sangatlah mudah, cukup menyemprot saringan udara menggunakan kompresor hingga debu dan kotorannya hilang. Yang kelima, kanvas rem. Penggantian kanvas rem dilihat dari permukaan kanvas yang masih tebal atau tipis. Jika masih tebal, maka kanvas rem bisa digunakan lagi, dan jika sudah tipis, maka harus diganti dengan yang baru. Yang keenam, oli gardan. Mengganti oli gardan tidak serutin mengganti oli mesin. Oli gardan diganti bila menempuh jarak 40.000 km atau 2 tahun sekali. Oli gardan mempunyai SAE 80W sampai 90. Mengganti oli gardan cukup dengan 2,5 liter oli. Yang ketujuh, oli persneling. Oli persneling diganti saat menempuh jarak 9.000 km sampai 10.000 km. Yang kedelapan, filter oli. Filter oli diganti saat penggantian oli mesin. Yang kesembilan, penyetelan celah katup. Penyetelan celah katup untuk mencari top 1, putar poros engkol menggunakan kunci ring, dan celah katupnya 0,25 untuk X dan 0,20 mm untuk in. Ke-10, penyetelan celah platina. Standarnya adalah 0,45 mm. Jika ukuran ini tidak terdapat pada puller, maka menggunakan 0,40 mm, tetapi agak sedikit dirapatin supaya mengikuti ukuran 0,45 mm. Yang ke-11, pengecekan tutup distributor. Dari kemungkinan retak, kotor, dan sudah terkikis. Bila sudah terkikis, maka tutup distributor harus diganti. Yang ke-12, cek air radiator dan air cadangan radiator. Cek air radiator, jika kurang maka tambahkan dengan air radiator yang khusus. Cek juga air cadangan radiator, jika kurang tambahkan air sampai batas full. Jika pada radiator atau cadangan airnya berubah warna bercampur dengan oli, segera ganti airnya. Dan itulah materi tentang tune-up. Di sini juga saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang transmisi manual sesuai SOP. Pengertian sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual adalah suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraan bisa berjalan sesuai dengan percepatannya. Transmisi mempunyai kapasitas oli 2,5 liter. Fungsi transmisi manual. Fungsi transmisi manual antara lain sebagai berikut.
Fungsi yang pertama, untuk menyalurkan tenaga atau sebut saja putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Yang kedua, untuk merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. Sistem transmisi manual juga mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. 1. Transmisi case berfungsi untuk menerima output yang dihasilkan dari unit kopling. Kedua, transmisi gear berfungsi untuk merubah input yang dihasilkan oleh sistem permesinan output torsi. 3. Synchronizer. Komponen ini merupakan media yang digunakan untuk melengkapi atau membantu pemindahan kecepatan ketika dalam kondisi putaran super tinggi. Komponen yang keempat, gear shift lever dan shift fork. Komponen ini bisa disebut juga sebagai tuas pemindah atau garpu pemindah, berfungsi untuk menggerakkan maupun mengoperasikan sistem transmisi yang dilakukan oleh si pengemudi. Komponen yang kelima, reversi gear, berfungsi untuk merubah putaran roda output shaft sehingga akan merubah laju mobil menjadi mundur. Komponen yang keenam, main bearing dan output shaft. Main bearing berfungsi sebagai bantalan output shaft dan output shaft juga berfungsi untuk menutup output shaft yang juga sekaligus kedudukan tongkat power snelling. Cara kerja transmisi manual. 1. Cara kerja transmisi manual ketika dalam kondisi netral, maka mesin tidak akan disalurkan kepada output. Hal ini dikarenakan sinkronis dalam kondisi bebas atau tidak terhubung dengan roda gigi. Yang kedua, saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar dengan pemutar shift drum yang mengaitkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Dan yang ketiga, shift drum tadi akan terpasang dengan garpu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin ini nantinya akan melakukan penguncian pada garpu pemilih pada bagian ulirnya. Dan yang terakhir, keempat, lalu garpu pemilih gigi terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri, di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dari gerak garpu pemindah gigi. Yang terakhir adalah kerusakan yang sering muncul di dalam transmisi manual. 1. Kurang merespon. Kurang merespon disebabkan oleh plat kopling yang menipis. 2. Muncul suara mendengung disebabkan karena mekanisme penggerakannya yang terhambat karena kurangnya kekuatan dorong dari oli transmisi. Ketiga, kebocoran cairan transmisi bisa disebabkan oleh packing yang sudah rusak. 4. Munculnya bau terbakar karena overheating yang dialami oleh sistem transmisi yang mana membutuhkan pelumas. Yang kelima, susah berpindah gear karena tuas dan windrow lever kausan. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan sedikit canggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.